Untuk video kita kali ini mengenai penentuan kalor reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan standar. Nah, ini rumusnya seperti ini. Delta H reaksi itu sama dengan jumlah delta HF produk dikurang dengan delta HF reaktan. Nah, ini kita contoh soal langsung. Di sini diketahui delta HF CO2 sekian. Nah, kemudian hitunglah perubahan entalpi reaksi berikut ini. Nah, langkah pertama kita terlebih dahulu kita tulis reaksinya dulu. Nih reaksinya sudah ada. Yang mana yang disebut dengan produk? Nah, ini produk atau hasil reaksi, sedangkan yang ini adalah reaktan atau zat-zat yang bereaksi. Nah, atau zat yang bereaksi. Nah, kemudian bagaimana cara menentukannya? Nah, seperti ini. Delta H reaksi, delta H itu sama dengan jumlah daripada delta HF produk. Nah, ini delta HF produk kita jumlahkan, berarti delta HF Cu ditambah delta HF H2O. Ingat kalau misalnya ada koefisiennya di sini, misalnya 2, misalnya di sinilah, atau di sini 3, maka dikali 3. Tapi kebetulan di sini tidak ada tulisannya atau jadi ditulis 1 di sini, 1 kali Cu. Ini 1 kali H2O. Kurang jumlah dari delta HF CO2 kurung delta HF CO2 ditambah delta HF H2. Nah, seperti itu. Ingat, apabila unsur bebas seperti H2, O2 misalnya, itu delta HF-nya adalah 0. Misalnya tidak diketahui, misalnya di dalam soal kan ini kita diketahui 0, tapi misalnya tidak diketahui H2, O2 misalnya yang unsur-unsur bebas itu, maka nilainya adalah 0. Nah, lanjut kita hitung, kita masukkan angkanya, ini gampang aja. Nah, delta HF Cu tadi berapa? Negatif 110,523 ditambah delta HF H2O negatif berapa tuh? Negatif 241,826. Nah, kurung ini delta HF Cu2 negatif 393,512 kilojoule, sama dengan, nah ini setelah dihitung yang di sini itu sama dengan negatif 352,349 setelah dihitung-hitung. Nah, ini kan negatif kali negatif jadi positif 393,512 sama dengan hitung kemudian menjadi di sini positif 41,163 kilojoule per mol. Nah, seperti itu. Tapi intinya bisa memasukkan rumusnya, yang mana produk, yang mana reaktan. Lanjut contoh lain. Nah, misalnya di sini ada diketahui delta HF, kemudian tentukan delta HF pembakaran C2H6, tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 180 gram C2H6. Langkah pertamanya sama seperti contoh yang lalu. Langkah pertama kita membuat reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran ini, jawabannya alay, penyelesaian. Untuk yang A,
reaksi pembakaran itulah C2H6. Itu kalau reaksi pembakaran artinya dibakar dengan O2 menjadi CO2 plus H2O. Sekarang disetarakan dulu, karena di dalam termokimia koefisien reaksi itu sangat menentukan sekali karena berpengaruh pada nilainya. Di sini C-nya ada 2, ini 1, tambahkan 2 di sini. Kemudian di sini hidrogennya 6, di sini 2 kali berapa sama dengan 6, yaitu 3 ya. 3. Nah, kemudian oksigennya lagi. Kalau oksigennya di sini 2 kali 2 4 di sini 1 kali 3 berapa? 3 tambah 4 7 ya. 7 berarti di sini 7 kali berapa sama dengan 2 kali berapa sama dengan 7, yaitu 7/2. Nah, ini setara sudah. Lalu kita hitung. Sudah dapat reaksinya, kita hitung delta H. Delta H sama dengan delta HF, jumlah dari delta HF produk dikurang jumlah dari delta HF reaktan. Nah, produk tadi yang ini. Nah, ini. Jadi karena ini ada koefisiennya 2, jadi 2 dikali delta HF CU 2 ditambah ini 3, ada koefisiennya, jadi 3 dikali delta HF H2O kurang. Nah, ini delta HF C2H6. Kalau sudah saya sampaikan terlebih dahulu tadi bahwa apabila H2O2 Cl2 yang unsur-unsur bebas ini maka nilainya 0 di sini. Jadi tidak perlu ditulis, boleh aja. Sama dengan 2 dikali delta HF H2O di soal ini negatif 286 tambah 3 kali delta HF, salah ya, di sini delta HF CU2 lah, CU2 tadi berapa, negatif 394 ya, 394. Yang di sini delta HF H2O negatif 286 dikurang delta HF C2H6 negatif 85. Nah, sama dengan setelah dihitung-hitung ini hasilnya sama dengan negatif 788. Nah, ini dikali hasilnya negatif 858. Nah, ini jadi positif nih, negatif kali negatif jadi positif 85. Setelah dihitung-hitung maka sama dengan di sini negatif 1561 kilojoule per mol. Nah, ini dapat sudah delta H-nya. Nah, lalu kita tulis di sini, maka delta H dari C2H6 ditambah 7/2O2 menjadi 2CU2 ditambah 3H2O, maka delta H-nya adalah sama dengan negatif 1561 kilojoule per mol. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang bagian B, tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 180 gram C2H6. Nah, ini hasil daripada delta H negatif 1561 kilojoule ini adalah untuk 1 mol. Lalu bagaimana apabila 180 gram C2H6? Langkah pertama kita cari molnya terlebih dahulu. B, mol.
mol daripada C2H6. Mencari mol itu kan massa C2H6 dibagi mR C2H6. Ini sudah belajar kita di waktu kelas 1. Nah, bisa juga di dalam soal ini diketahui di sini mR-nya sama dengan 30 gram per mol. Nah, seperti itu. Langsung masanya 180 gram dibagi 30 gram per mol, maka sama dengan berapa? 6 mol ya. 6 mol. Nah, pertanyaannya berarti di sini tentukan jumlah kalori yang dibebaskan pada pembakaran 180 gram C2H6. Artinya berapakah delta H-nya apabila 6 mol? Kalau 1 mol itu sekian nilainya. Tapi kalau 6 gimana? Nah, kalau 6 mol maka kita kalikan 6 ini delta H-nya. Nah, jadi delta H, tulisnya delta H pembakaran 6 mol C2H6 itu sama dengan 6 mol dikali ini delta H-nya yang tadi negatif 1561 kilojoule per mol. Maka hasilnya nih, habis molnya maka sama dengan negatif 9366 kilojoule. Karena ada kata-kata dibebaskan atau ini melepas kalor bila dibebaskan nih, maka hasilnya positif kalau dikatakan yang dibebaskan itu tanpa ada negatif. Nah, jadi pembakaran delta H 180 gram C2H6 itu dibebaskan kalor sebesar 9366 kilojoule. Nah, itu. Kalau sudah ada kata dibebaskan, negatifnya tidak perlu lagi dibuat. Tapi kalau hasilnya ya seperti ini. Demikian.